Dear Mika, aku pernah janji sama kamu. Aku akan membagikan cerita ini kalau aku udah siap. Dia masih muda dan masih berkembang. Saya pikir kalau nanti dia pakai brace, kondisinya akan membaik. Ini sesek banget. Iya, nanti juga terbiasa. Ini saya bikinkan resep untuk mengurangi sakit. Ini, Bu. Iya, makasih dok. Right? Baik, Brad. Ma? Brad. Apa kabar? Gimana keadaan kamu? Maya. Sebentar ya, Tante harus ketemu dokter. Oh iya, Tante. Lumayan. Gimana sih liver lo? So. Gue cabut dulu ya. Keep it strong, man. Keep it real. Dan sekarang, Mika, aku udah siap. Wah, pangling ya. Kebun-kebun sudah habis dari rumah semuanya. Udah lama kita gak kesini ya. Ampun, tuh anak. Untung mama itu belum bangun. Indi, duduk yang bener dong, sayang. Ayo cepetan masuk. Kakaknya nanti datangnya. Indi. Aduh, apa kabar Indi? Kabar ya. Duduknya nggak apa-apa kan, Indi? Iya, Wak, enak kok. Nggak sakit? Enggak apa-apa. Waktu kecil Indi nggak apa-apa. Sekarang sakit begini ya. Tambahin sayur asemnya. Ini ya. Ini. Sayur asem buatannya Teteh luar biasa nih, juara nih. Udah pernah coba ke alternatif? Kan udah ditanganin dokter. Iya, tapi kan namanya dicoba ya harus terus atau biar sembuh. Bisa kita ke tempat itu ya, Ragunan, bisa ngobatin semua penyakit. Apa tuh Kang namanya? Bapak apa? Haji Ahmad. Oh, Ahmad sih Somad. Iya, Ahmad Somadi. Nah, itu. Dia itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Waktu wah kamu jatuh, berobat ke situ juga. Beda tuh Teh. Ini kan skoliosis, bukan keseliosis. Ya, tapi namanya usaha. Kan nggak apa-apa dicoba. Kasihan tuh Indi itu harus pakai besi begitu terus. Itu kan kemana-mana pakai begitu kan nggak enak rasanya. Sakit, ngap, tersiksa. Wak,
Ini gimana sih caranya bikin sayur asam sama ini gimana? Nanti Pak ajarin. Tapi ini kan buat pengobatan, bukan untuk disiksa. Udahlah, kita kesini buat liburan Indi, bukan untuk berobat. Ya tapi kan tetap ya Kang ya, harus bisa diobati ya Kang ya. Kita kan harus. Aku duluan ya. Sudah. Ada lagi, namanya Ibu Dewi. Dapat mengobati juga semua penyakit. Pengobatannya pakai lintah. Iya, pakai lintah. Sudah. Kamu tahu Mika, pertama kali kita ketemu, kamu kelihatan bercahaya sekali, kayak malaikat. Dan semenjak saat itu aku tahu, hidup aku nggak akan pernah sama seperti sebelumnya. Aku Mika. Indi. Hah? Candy? Sugar Candy? Indi. Oh, Indi. Ikut duduk ya? Bebas kok. Tadi itu hampir banget ya? Kamu meleng ya? Dikit. Nggak mau nyebur? Enggak ah. Sayang banget. Asik banget lo nyebur di sini. Udah pernah lihat kayak bom air? Belum. Belum. Cuman aku tuh yang bisa di sini. Yang lain gak ada yang bisa. Lihat ya. Minggir semua! Minggir! Mika! Mika! Aduh. Enggak. Nggak apa-apa, serius beneran nih. Aku tunjukin dia ikan paus ya. Habis itu kamu berenang ya. Coba lagi. Sekarang kamu yang harus turun. Yuk. Ke sana. Main nggak? Kita tahan-tahanan ya, kuat-kuatan terus dalam air ya. 1, 2, 3. Aku menang. Tadi belum beneran. kamu nggak nyebur? Aku nyebur. Curang banget. Kamu curang banget ya? Kamu curang banget tau nggak? Luka gara-gara berantem dulu. Jadi cerita itu dulu aku ikutan geng-gengan gitu deh. Namanya The Lost Boys. Jadi one day abis aku nongkrong gitu, terus jalan juga sama orang. Serem banget. Terus dia mulai gangguin aku, mulai rese kan.
Ya aku cuekin aja. Ini nggak terima. Lagi ribut. Dipukul di sini kayak begini. Emangnya kalau dipukul bisa sampai kayak gitu ya? Bisa banget. Kamu nggak tahu sih. Tangan tuh beda banget ke tangan kita. Dia tuh udah apa? Kayak besinya tuh tajam banget. Kayak robek kayak gini. Ya udah mulai saat itu udah deh. Aku udah mendingan keluar aja dari geng deh. Terus pindah ke Jakarta. Emangnya kejadiannya di mana? Di Neverland. Ah, itu kan cerita Peter Pan. Ya habis gimana dong? Daripada aku cerita soal usus buntu, gak seru kan? Gak mau lagi? Enggak. Besok berenang lagi yuk? Besok pagi aku pulang. Senin kan udah mulai sekolah. Masuk SMA deh. Ke SMA mana? Pratama. Pratama? Iya, kenapa? Enggak. Gak apa-apa. Seru dong bisa ketemu teman-teman baru. Kayaknya nggak ada yang mau deh temenan sama cewek Ya ngapa? yang cacat. Siapa bilang kamu cacat? Kamu tuh gak cacat lagi nih. Kamu beda. Kamu spesial. Yuk, aku beli sepeda dulu ya. Jadi kamu cucunya Om Ajin. Kok aku nggak pernah ngeliat kamu ya di daerah sini? Aku juga gak pernah lihat kamu. Oh, sumpah ini tuh nggak enak banget, tau nggak? Aku AIDS. Hah? HIV AIDS. Beneran? Ya tiap orang kan punya penyakitnya masing-masing. Habis mau gimana lagi? Kita nikmatin aja. Move on terus. Tapi aku nggak pernah kenal sama orang yang... Selalu ada yang pertama untuk segalanya. Ya kan? Aku boleh ketemu kamu lagi nggak? Yang pertama aja kamu nggak nanya, kok sekarang kamu nanya? I take that as yes. Teh? Makasih ya. Aku yang harus bilang makasih sama kamu. Senang kenalan sama kamu, Indi. Seneng kenalan sama kamu, Mika. Non, Antun, itu siapa? Oh, itu mah cucunya Tante Jen, tetangga anak kita. Enak banget asinnya tuh. Iya, iya. Sore Tante. Indi, yuk masuk. Ya udah, aku masuk dulu ya. Bye Peter Pan. Bye Sugar. See you when I see you. Bye. Dadah. Jadi tadi kamu berenang sama dia? Namanya Mika, Bu. Iya, maksud ibu.
Kamu harus pinter pilih-pilih cari temen. Ya gimana bisa pinter-pinter pilih temen? Ada yang mau jadi temen aku aja udah untung. Emangnya dia sekolah di mana? Aku nggak nanya. Hah? Masa sih? Terus dia juga nggak nanya? Kamu sekolah di mana? Ya dia nanya sih. Di, emang pertanyaan ibu aneh ya? Karena menurut ibu, dia itu lebih tua dari kamu. Ya tapi aku tahu dia tuh orang baik, Bu. Soalnya, masa pas dia lihat punggung aku, dia tuh nggak ngeri. Pas dia megang brace aku, dia juga nggak jijik. Dan yang paling penting, waktu dia ngeliat aku, dia tuh nggak bikin aku ngerasa kayak orang cacat. Makanya aku tahu dia orang baik. Tapi bagaimanapun juga, ibu nggak suka lihat laki-laki bertato. Ibu tuh old school banget sih. Lagian kan ibu yang ngajarin aku, kalau ngeliat orang itu nggak boleh dari luarnya aja. Memangnya kamu tahu dalamnya dia kayak apa? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Nih ya, ibu kasih tahu. Temen yang baik itu, dia pasti tahu siapa bapak ibu kamu, kakak adik kamu sekolah di mana, rumah kamu di mana. Itu baru namanya teman yang baik. Iya, tapi kan aku baru kenal, Bu. Ya ngobrolnya juga salah-salahan gitu. Nggak kayak ibu, nanya-nanya interogasi aku. Udah deh. Sini ibu kiss kamu. Kamu udah mau tidur kan? Good night, sayang. Good night, Ibu. Slaap oma nog niet? Nee, nog niet. Ya, Ibu. Good luck ya, sayang. Indi, itu dia. Ayo buruan. Neng Indi kan? Ini ada titipan, Neng. Oh iya, makasih ya, Pak ya. Yuk, mari, Neng. Baca pas pelajaran olahraga. Indi, mari ikut Bapak. Pencaksilat ini kan wajib diikuti semua murid, Pak. Indi bisa ikut pemanasan saja. Gerakannya sederhana dan tidak berbahaya, Pak. Saya sudah terima surat langsung dari orang tuanya. Olahraga terlalu berbahaya buat kondisi kesehatan Indi.
Skoliosis itu tidak bisa dianggap enteng, Pak. Indi tidak boleh diikutsertakan dalam pelajaran olahraga apapun, ya. Sudah, kasihan tuh. Baik, Pak. Nah, Indi, kamu bisa dengar sendiri kan? Iya, makasih ya Bapak udah nyoba. Ya sudah. Jangan lupa bilang sama ibu kamu ya. Suruh banyak-banyak beliin susu buat kamu. Kesian, kecil-kecil tulangnya sudah keropos. Itu osteoporosis, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Andy, gimana hari pertamanya? Masih berasa sepi ya? Tapi tenang, ada aku. Pasti kamu udah gak sabar banget kan buat cepet-cepet baca surat ini. Iya kan? Kamu makin imut tuh kalau manyun kayak gitu. Kamu berani gak ninggalin pelajaran olahraga buat nemuin aku? Kalau berani, kamu baca halaman berikutnya. Tapi kalau takut, kamu payah. Wuhuu, aku tahu kamu berani. Oke, sekarang kamu temuin aku, ya. Tenang, aku akan tuntun kamu. Nih, pertama, kamu pergi ke WC cewek dan ambil petunjuk berikutnya di sana. Cepet. Ingat ya, ngumpet cuman buat pengecut dan kamu bukan pengecut. Good luck, Indi. Eits, jangan duduk terus dong. Nah sekarang, kamu cari di Lost Boys. Kumpulan orang-orang yang terbuang. Ada yang di bagian paling belakang. Dimitrinya pernah nongol lagi. Cabut dia kali sama ceweknya. Ke laut kali. Mika. Mika. Mika, kamu kok hobi ngagetin orang sih? Kamu keren banget tau gak? Asli keren loh bisa nemuin aku di sini. Hadiahnya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya ini. Makasih juga ya buat ini. Aku tuh suka banget kalau aku dapat surat. Lebih senang dibandingin dapat email atau SMS gitu. Ya kan beda. Kalau misalnya surat kan bisa dipegang-pegang. Terus bisa ditaruh di bawah tempat tidur juga. Oke. Ya udah, mulai besok kita surat-suratan terus. Bentar. Apa? Kok kamu bisa ada di sini sih? Ya makanya ikut. Yuk. Angga, yang ini Riko. Kenalin. Riko. Halo, Angga. Dari dulu tuh kita nongkrong di sini terus. Tahu kenapa? Kita tuh alumni di sini. Sini. Kaget ya? Seneng banget sih kamu. Anak-anak tuh dari dulu sampai sekarang kalau sebelum kampus nongkrongnya di sini. Aku selalu pengen lo bisa jadi Peter Pan. Oh ya? Bisa terbang kalau ngebayangin hal yang bikin kita bahagia. Kamu juga bisa lagi, Indi. Terbang. Pakai brace kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh. Emangnya kalau nggak pakai brace, kamu mau ngapain? Ya banyak. Aku mau lari. Aku mau loncat. Aku mau nari.
Masa Nara juga nggak boleh sih? Nggak boleh? Kamu kalau pulang sekolah dijemput atau pulang sendiri? Nggak, misalnya kalau dijemput, besok bilang nggak usah. Pulangnya aku yang anterin. Ya. Fred. Bukan janji nggak pakai lagi. Hah? Lo masih pakai sih? Karin! Tolong tarikin gua, Fred. Wah, nambah koleksi lagi nih. Ini minum untuk ibu ya. Makasih, Pak. Halo sayang. Gimana sekolah barunya? Seru banget, Pak. Udah punya teman baru belum? Udah. Namanya Dian. Dia tuh duduk sebangku sama aku. Udah gitu, kayaknya anaknya baik deh. Bagus kalau begitu. Kapan-kapan ajak dia main ke sini ya. Biar bapak sama ibu bisa kenal. Ya enggak? Bu, lihat dong. Oh iya, Bu. Besok aku pulang sendiri aja ya, Bu ya. Soalnya aku tuh harus ngerjain tugas kelompok dulu. Oke, tapi janji pulangnya jangan kemalaman. Dan kamu harus hati-hati ya, Indi. Iya, siap. Aku percaya kalau Neverland itu benar-benar ada. Aku juga percaya kalau awan itu terbuat dari cotton candy. Aku juga percaya kalau makan permen karet nggak akan bikin aku mati. Aku percaya karena Mika bilang kayak gitu. Panas-panas gini harus banget ya pakai jaket. Berasa keren deh. Permisi. Indi. Gue tahu. Dari belakang punggungnya tuh kayak Quasimodo nggak sih? Ini aku kan, gue nggak tahu. Kamu kenapa lawan aja sih, Ndi? Itu loh, jongkok jari dapat jari. Temen laporin guru aja. Yan, kalau setiap kali aku dikatain terus aku lapor sama guru, yang ada tuh guru-guru nggak ada waktu buat ngajar. Bagus sih. Benar sih. Bahaya nih nunduk terus. Cari receh ya. Yuk. Udah lama kan nunggunya? Mika, ini kita mau kemana sih? Ada deh. Lihat aja nanti. Kemana? Lihat aja nanti. Itu apa? Bentar ya. Min. Mika. Gue ke Indi yang baru lu ceritain. Oh. Indi, kenalin. Ini Teh Ninin, teman lama aku. Dia ngejar nari di sini. Indi, Ninin. Kata Mika, kamu juga suka nari ya? Enggak Teh, udah enggak. Loh, kenapa? Soalnya nggak boleh sama dokter, soalnya tulang saya. Dulu setelah kecelakaan dokter juga ngomong begitu sama saya, tapi saya nggak percaya. Hei iya, kebetulan anak-anak lagi latihan nari. Udah mulai? Udah, ayo Ndi. Iya. Nanti kamu bisa ikutan. Soalnya ini gerakannya mudah-mudah, Ndi. Tangan-tangannya. Ya, 1,
Bagus nggak? Bagus banget. Mika, lo bisa nggak naik ke rel kayak gini? Jalan lurus. Jangan naik di rel. Naik di atap kereta aja aku bisa. Indi, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi pacar kamu. Terus kalau misalnya aku jadi pacar kamu, aku harus ngapain? Harus pegangan tangan kayak gini nih? Ya enggak lah. Aduh. Tetap jadi diri kamu sendiri, nggak ada yang berubah. Oh, gitu. Gimana? Aduh. Mau nggak? Aku pikir-pikir dulu deh. Ya gitu kenapa nggak dimakan? Aku nggak suka, keras. Permisi Kak, kembaliannya 33.000. Makasih ya Mbak ya. Mulai sekarang, pinggiran pizza yang gak kamu makan ini jadi makanan favorit aku. Balapan? Berani nggak? Iya, ayo. 1, 2, 3. Aku menang. Aku menang. Oh, udah habis. Udah habis. Curang nih. Enggak. Ini masih ada nih. Mika. Aku pernah bilang kan sama kamu, kalau aku AIDS. Kamu harus pikirin itu baik-baik, Ndi. Sebelum kamu nerima aku jadi pacar kamu. Kamu mau mikirin itu? Aku mau jadi pacar kamu. Itu artinya kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Emangnya kenapa? Yuk buruan yuk. Ya, tapi emangnya kenapa? Sebelum yang punya bunga tahu kalau bunganya aku ambil. Mika. Yuk. Makasih ya. Yuk. Aku suka Mika kalau dia lagi ketawa.
Dia manis sekali. Aku suka Mika kalau dia lagi bicara. Bibirnya suka digigit-gigit. And Sugar, the answer is yes. Aku mau jadi pacar kamu, Mika. Di, ini bagus nggak? Bagus. Oh ya Bu, gimana sih orang tuh bisa kena AIDS? Kok kamu nanyain itu? Iya, itu tuh tugas sekolah aku. Buat ibu sih yang namanya AIDS itu penyakit yang parah dan sangat mengerikan. Kamu baca sendiri aja. Iya, tapi maksud aku kenapa orang tuh bisa kena AIDS? Ya, kenapa ya? Karena kutukan Tuhan. Aku suka deh yang ini, Di. Kamu bikin lah. Iya, nih kayaknya cocok deh untuk bentuk badan kamu. Maksud kamu nggak semua baju cocok untuk tubuh aku gitu? Ya enggak lah. Semua kan tergantung sama bentuk badan kita. Kayak aku nih, sekarang tuh aku lagi nyari baju yang bisa nutupin tulang punggung aku. Emangnya bisa, Di? Sorry. Bisa sih kayaknya. Bisa lah. Tapi menurut kamu bagusan hitam atau purple ya? Purple. Dikit banget. Kalau nggak mau sini balikin. Nih. Bantuin gue dong makanya. Ya anjing, lo kalau mau keren, lo usaha sedikit. Lo pikir gue suster lo apa? Cabut lo sana. Brengsek. Right. Telur. Hai, Indi. Hai. Kamu aslinya lebih ganteng ya dibanding ceritanya Mika. Kamu ngomongnya gak gitu loh. Gitu. Kamu lihat fotonya belum lihat aslinya. Aku ngomongin. Ini aslinya. Ya. Kamu tahu nggak? Dulu ya, Mika itu pernah ikut pemilihan. Lo jangan ngomong apaan lo, enggak. Mika, Kamu enggak, pemilihan apa? Apa sih, enggak. Ikut pemilihan cowok. Enggak, dia tuh kayak gitu karena dia kesel. Enggak, gara-gara waktu itu dia mau nge-band. Aku yang ngajakin kan, dia mau nge-band, udah dengerin di metal, semua item-item gitu. Kasih tau Flat, manggung di mana? Cara gini. Manggungnya sih bagus, tensinnya itu yang nggak ulang. This is my very own Neverland. Aku punya sesuatu buat kamu. Jangan ngintip dong.
ngintip sih, curang. Iya, aku nggak ngintip. Bentar ya. Kayaknya sih bukan mas beneran nih. Boleh dapat dari supermarket. Mama aku tuh ngumpulin kupon banyak banget, sampai ratusan gitu, 200 lebih apa. Buat kamu. Terima kasih ya. Pakai ya. Jangan pakai di situ. Itu kan takutnya bukan mas beneran. Ntar tangan kamu kalau luntur kotor lagi. Cari apa ya? Oke. Ini bener? Nggak geli beneran. Oh, kamu pakai brace ya? Atasan dikit pasti nggak geli dong. Nggak geli. Curang nih, kayak pelindung. Maafin aku ya. Kamu kenapa nggak mau cium aku? Kamu kan tahu kan? Jangan ya. Ya, aku cuma mau dicium sama kamu, sekali aja. Indi, kamu tahu nggak? Hal yang paling aku takutin di dunia ini itu nularin kamu. Apalagi sekarang gigi aku lagi sakit, gusinya berdarah. Aku nggak mau kenapa-napa, nggak mau ambil risiko. Yaudah, kamu ke dokter ya? Ya? Ya, aku masih ke dokter. Sekarang ya? Enggak, di ini. Kamu harus ke dokter sekarang. Yuk. Nggak usah sekarang. Ayo, yuk. Mau saya puterin nggak? Itu lagu-lagu lama Joshua. Terima kasih dok. Nggak usah. Kita langsung periksa ya. Iya. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Saya Oda, dok. Orang dengan HIV AIDS. Betul, saya AIDS. Oh, oke, kalau gitu mungkin harus di tempat lain ya, karena kita belum pernah menangani pasien dengan Oda. Maaf ya. Terima kasih dokter. Maaf ya. Tunggu, sebentar dok. Emangnya dokter nggak bisa ya kalau misalnya pakai sarung tangan yang baru, kalau nggak misalnya peralatan yang baru dok? Bisa, tapi resikonya terlalu besar karena seperti yang saya bilang tadi, pasien saya kebanyakan anak-anak. Ya, terus apa hubungannya? Tapi saya punya tanggung jawab sama pasien saya yang lain, jadi nggak bisa. Ya. Tuh, nggak bisa atau nggak mau? Indi. Nggak, benar. Dok, dokter tahu kan tentang kewaspadaan universal? Semua pasien tuh berhak untuk ditangani dengan baik. Dokter. Ya udah ya. Dokter, nggak nikah. Suster. Ini sama dokter ini, dan dokter ini nggak boleh nolak. Makan siang saya sudah ada ya? Iya. Dokter. Terima kasih dokter, selamat sore. Ih, dok. Mik,
Langsung bawa ya ikan pedas saya. Iya. Oh enggak suster, cuman tes telepon. Maaf dokter. Lain kali balon diumpetin ya, suster. Kamu kayak mau makan orang tadi. Oh. Ya bisa orang bodoh kok bisa sih jadi dokter? Kok ngomongin orang bodoh nggak boleh ya? Nggak suka. Tapi emang gitu kan? Kan kalau misalnya orangnya nggak ngerti, bukan selalu bodoh. Mungkin dia cuma takut. Kok tadi kamu diem aja sih? Aku aja nggak terima loh. Itu dia kata kuncinya. Aku udah nerima. Indi. Kanan apa kiri? Kanan. Jawab dulu. Tahu dari mana? Kok sepadan universal? Internet. Emang kamu doang yang riset tentang penyakit aku? Angkat. Yuk. Yuk. Bang, jalan bang. Tes lari ini nilainya besar. Nanti nilainya diberikan sesuai waktu yang kalian tempuh. Oke? Bagaimana Mika dengan sesi sharing kamu tentang bahaya narkoba? Beres pak, semua udah saya siapin. Paling kita tinggal butuh ruangan aja sih pak buat sesi sharing. Itu gampang, bisa diatur. Terima kasih ya atas bantuan kamu. Oh saya harus terima kasih pak, udah dikasih kepercayaan. Ya. Jangan kapok ya. Baik pak, terima kasih pak. Ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai. Kok sedih? Yang saya panggil namanya, silakan ambil posisi start. Aku kangen lari. Gary. Fiona. Tunggu sebentar ya. Agustia. Maaf ganggu. Tidak bisa, Mika. Saya mohon pak sekali ini aja. Makasih pak, makasih pak. Naik sini. Kamu ngapain? Kita bakal balapan lari sama yang lain. Chandra. Dan Indi. Oke. Kita bakal lari kenceng banget. Kau pegangan yang kuat ya. Bersedia. Siap. Selamat siang semuanya. Siang. Thank you banget ya teman-teman udah datang sini nih. Yuk, yang baru datang langsung gabung aja. Oke, kenalin nama gue Mika. Kalau anak pecinta alam udah pasti tahu siapa gue. Karena kebetulan gue alumni di sini juga. Kenapa gue berada di sini? Karena gue mau sharing. Gue mau sharing sama kalian semua soal bahaya narkoba. Gue mau nanya dulu sama kalian semua. Ada yang udah pernah pakai belum? Jujur aja, itu apaan aja yuk. Yang lain. Yang di belakang?
Nggak apa-apa. Kita kan di sini sharing, berbagi. Lu sama Mika Sharing is pacaran? caring. Jadi kita open aja. Emangnya kenapa? Bener-bener pernah make? Bagus. Tapi gua pernah make. Dia Sama kalian AIDS tahu di. lagi nggak jenis narkoba yang lain? Lo tahu kan itu apa? Ganja, sabu. Ya terus kenapa? Ekstasi. Gue juga skolosis dan lo aneh. Banyak Oh, lo semua. tahu Ayo, dia gua AIDS? lagi. Tahu kan, ayo. Kalau satu sekolah tahu lu pacaran sama orang AIDS. Kenapa Emangnya narkoba ada yang itu mau sama lu? Karena dilarang hukum. Cerdas. Siapa nama lo? Apis. Bener. Karena narkoba dilarang hukum. Tapi kenapa narkoba dilarang hukum? Karena enak. Karena enak. Kok lo tahu? Ya udah, Ada yang kan penting gue pernah nggak perlu juga, temenan sama orang kayak lo. Kalau orang tua lo tahu, Udah. lu masih butuh orang tua lu kan? Awalnya gue pikir enak. Tapi ternyata gue salah besar. Karena sekali aja barang itu masuk ke tubuh lo, seumur hidup racun itu gak akan pernah keluar. Dan terus merusak tubuh lo. Di sini ada pernah tahu nggak? Berapa orang yang pernah kena masalah sama narkoba? Dan berapa keluarga yang harus ditinggalin, harus pisah sama keluarganya cuman gara-gara narkoba, gara-gara make? Ada yang tahu? Terlalu banyak. Itu jawaban gue. Kenapa ya orang-orang tuh suka jahat sama orang kayak kita? Gue dengerin deh. Dan kenapa nih kalian dong? Keren nggak? Oke. Tahu saya dulu. Jadi ini yang diomongin sama anak-anak nih. Ada juga cewek yang mau sama lu. Lumayan lah buat ada-adaan. Mana sih buru-buru? Kapan lo main kena gas lagi? Sekarang lagi bagus-bagus. Udah muncul lagi kan? Apalagi sih yang lo cari, Mik? Nikmatin aja hidup lo. Selagi lo masih bisa hidup. Cewek, yang mau sama Mika tuh biasanya cuma perek. Mik, lo berani jangan dari belakang. Mika udah. Tahu, Mik? Es krimnya. Iksan. Aku nggak suka kekerasan. Dulu tuh aku sama Fred, kalau ngambil barang sama Clifton. Pas kita berhenti pakai dia kesel. Tuh, kelakuan jadi kayak gitu. Mika, kamu akan mati ya? Kita semua pasti akan mati, Di. Bukan cuma aku. Iya. Tapi kamu mungkin duluan.
Aku juga sayang sama kamu. Udah bersih. Hasilnya sangat baik. Baik bagaimana maksudnya? Dengan perkembangannya seperti sekarang ini, saya kira tak lama lagi dia bisa melepaskannya. Lalu bagaimana dengan operasi, Dok? Pada saat ini saya bisa bilang tak perlu. Jadi nggak perlu? Ada yang ulang tahun nih. Ini siapa nih ulang tahun? Ini pasti orang istimewa nih. Sampai bikin daftar segala. Luar biasa. Wah, Bapak. Tapi kan Ibu sendiri yang bilang, katanya terserah aku. Lagian aku cuma mau pergi sama temen-temen doang. Palingan makan-makan lucu gitu doang, Bu. Makan-makan, sepatu, CD player, headphones, baju, alat lukis. Ini sih bukan cuma makan-makan doang. Iya, bisa Ibu bacanya buru-buru, nggak gitu. Ini tuh yang lain tuh opsional, tinggal dipilih salah satu atau nggak salah dua. Atau salah 3. Apa enggak? Iya, aku sih tergantung kebaikan orang tua aku aja. Ya bisa kan aku cuma nolongin dibanding dibeliin hadiah terus kebuang-kebuang, ya kan? Anaknya bapak gitu sih. Panas banget nih. Kenapa sih? Dibawa aja. Hah? Makanya Mama bilang juga jangan sepeda terus. Jadi kayak begini kan. Mau dibilangin tuh jangan ngelawan. Udah Mama turun aja deh. Aku nggak apa-apa kok. Nah, turun. Lupain, Dit. Sejujurnya ku berharap semua itu jauh dariku. Dan ku cemas akan Sore semua.
Gue gak mau makan semeja sama orang AIDS. Siapa juga yang ngundang lo di sini? Mau kalian mau pergi aja. Gue gak butuh kok kalian. Suasana hatiku, oh rasanya. Andaikan dalam sekejap saat ini kau ada di sampingku, aku ingin kau cepat kembali. Mika, kamu ngapain sih? Apaan? Kamu gak tahu ya? Kalau kita bisa nangkep daun yang jatuh pakai kedua tangan kita, terus kita make wish, permohonan kita bakal terkabul. Oh iya? Terus kamu mau minta apa? Aku mau minta kamu sembuh. Jangan. Justru harusnya kamu minta supaya kita berdua yang sembuh. Ya. Di, ada atau gak ada aku, kamu harus tetap kuat. Harus. Ya. Kok kamu duduk sih? Capek. Tapi kan kita jalan baru sedikit banget, masa udah capek? Payah. Yuk. Bangunin dong. Ya udah yuk. Hati-hati. Mika. Rame pestanya. Seru, Bu. Teman kamu yang tatoan itu ada nggak? Mulai lagi deh. Kan ibu sendiri yang bilang sama aku boleh undang siapa aja yang aku mau. Ibu nggak pernah ngelarang kamu bergaul sama siapa aja. Ibu cuma minta tolong sama kamu supaya kamu jaga diri untuk kepentingan kamu sendiri. Iya. Tapi kan semenjak aku sakit, semua orang tuh pada sibuk ngurusin aku supaya aku gak kenapa-napa. Ibu percaya deh sama aku. Mika tuh baik, Bu. Dan karena dia juga, aku tuh jadi semangat, pengen sembuh. Dan karena dia juga, kamu sekarang jadi pinter ngebohong. Sebenarnya kerja kelompok itu nggak pernah ada, kan? Emangnya kalau misalnya aku ngomong aku mau pergi sama Mika, ibu akan kasih? Jelas aja nggak akan ibu izinin. Apalagi kalau ibu tahu dari dulu dia itu kena AIDS. Kenapa sih kamu bohong sama ibu? Ibu tahu dari mana? Perlu kamu nanya itu. Pasti Jerry. Yang pasti si Mika itu bikin kamu selalu bohong sama ibu.
Bu, ini tuh nggak ada apa-apa. Udah deh, ibu nggak usah parno kayak gini. Jelas aja ibu akan takut dong, Di. Nggak ada seorang ibu yang tega anaknya sakit, apalagi AIDS. Ya, tapi kan kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain sama Mika, aku nggak akan ketularan. Lagian aku udah baca kok. Ibu tahu kan, AIDS itu bukan kutukan. Cukup. Jangan kamu nambahin beban ibu lagi dengan masalah AIDS ini. Beban? Maksud ibu skoliosis aku beban? Bukan itu maksud ibu. Maafin aku kalau selama ini aku cuma beban buat ibu. Indi. Indi. Ini, Bapak nggak suka kamu pulang kemalaman dan kamu bohong soal teman kamu itu. Aku nggak bohong, Pak. Aku cuma belum bilang. Ya sudah. Bapak minta kamu gak usah sekolah dan kamu pikirkan apa yang telah kamu perbuat. Nanti kita bicara. We love you, sayang. Always. Kamu jangan pernah lupakan itu. Karena kamu adalah alasan Bapak dan Ibu semangat bangun pagi setiap hari. Mika, ada Indi tuh. Duduk di. Kamu sakit? Radang paru-paru, Di. Semalam malah keluar lagi. Enggak kok. Enggak kok, cuma lemes aja. Biasa pengaruh obat. Enggak apa-apa. Aku semalaman nelfonin kamu. Loh, kok makanannya nggak dihabisin? Kamu istirahat di kamar ya? Indi, bisa tolong temani Mika? Tante harus melayat.
Mika, Mama pergi sebentar ya. Mau biskuit? Siapa yang meninggal? Fred mau cek surga buat aku. Jangan nangis. Para Lost Boys kan sudah janji. Nggak pakai air mata. Indi, makan yuk. Indi. Garuk. Abis itu kayak nggak mau kering. Kamu kenapa? Ibu aku tahu kamu AIDS. Lama banget sih. Jalanan macet, Bu. Ampun, udah jam segini. Ya udah, ayo pergi sekarang. Emang perlu ya? Kamu sayang nggak sama bapak ibu kamu? Sayang? Kalau gitu kamu nggak boleh marah sama mereka. Mereka kan malaikat yang dikirim sama Tuhan buat jagain kamu. Ingat Pak, Mika itu AIDS. Selama ini kita selalu merasa sakit hati kalau ada orang lain yang menghina atau takut melihat kondisi Indi. Lalu kenapa kita melakukan hal yang sama pada anak orang lain? Berarti kamu udah gak perlu aku lagi dong. Ya aku udah perlu jagain kamu lagi. Kan udah jago sekarang. Ya, tapi kan kamu janji kamu gak akan ninggalin aku. Emang kamu mau kemana? Aku ikut. Enggak. Kamu harus tetap di sini sama keluarga kamu. Aku harus pergi. Berarti kamu pembohong. Kamu bukan pahlawan aku. Mungkin ada belnya, Bu. Siang, Bu. Maaf, mau cari siapa, Ibu? Kenalin, saya ibunya Indi. Oh, ibunya Indi. Kamu lihat aku, Indi. Lihat. Kamu masih mau ngeluh? Hah? Gak semua harus tentang kamu kan? Kok kamu gitu? Kalau gitu aku salah. Aku gak bisa kemana-mana lagi. Berarti kamu yang harus pergi. Aku udah gak mau ketemu kamu lagi. Please go.
mau masuk dulu? Ibu nggak usah khawatir. Mika udah nggak mau ketemu sama aku lagi. Indi, Di, kamu kenapa? kami pamit dulu, Bu. Emangnya aku ini bukan ibu yang baik ya, Pak? Tanpa kamu aku harus gimana, Mika? Denger baik-baik ya. Mulai sekarang lo nggak boleh pakai toiletnya lagi, ngerti lo? Emangnya kenapa? Ini kenapa pacaran sama orang AIDS? Lo bisa ngeluarin semua orang kalau di sini. Kamu salah. AIDS tuh nggak nular karena kamu pakai toilet yang sama. Bullshit. Lo mau tahu gimana nasib lo kalau gue bilangin soal pacar AIDS lo itu ke ibu lo? Atau ke guru-guru? Kamu tuh kenapa sih? Aku yakin banget ini tuh bukan cuma soal nikah. Emang salah aku tuh apa? Salah lo apa banyak? Lo cacat aja pakai sok cakapan ya? Lo pikir kayak gituan gaya apa? Caper banget lo. Aku nggak cacat. Aku spesial. Dan kamu tuh bukan apa-apa karena hati kamu tuh busuk. Lu belagu banget yang ngomong kayak gitu sama gue. Nih, ini AIDS tuh. AIDS tuh, AIDS. Kayak gitu cara nularnya, Fiona. Mika, kenapa kamu nggak mau ketemu lagi sama aku? Kamu selalu matiin aku saat aku lagi lemah. Sekarang harusnya aku ngelakuin hal yang sama buat kamu. Apa gunanya aku sehat kalau kamu sakit? Sekarang semua hal yang menyenangkan yang biasa kita lakuin malah bikin aku sedih. Soalnya nggak ada kamu. Sama kamu, Indi.
jalan sendiri sekarang. Mika! Nggak perlu teriak-teriak nama Mika. Bentar lagi udah mati gua. Jangan ngomong kayak gitu. Mau pukul? Pukul! Lu kasih tau Mika. Lu gak apa-apa kan? Sekali lagi lu gangguin dia, lu mati. Halo, Nick. Ini digangguin oleh Kristen. Tapi lu santai aja. Ada gua sama Riko. Ya, lu tenang, oke? Kita perlu bicara sebentar. Silakan, Bu. I love you, Mom. Love you more. Love you, Mas. Oh iya, Yan. Ini bagus deh buat kamu. Nih. Ya ini. Heeh. Kalau yang ini gimana? Kamu suka yang ini? Oke. Tapi kita bisa pakai warna yang cerah juga. Misalnya, kamu suka warna apa sih? Kamu pink. Suka. Cerah banget kan ini. Wow. Tinggal bawahannya. Mika, hari ini aku masuk kuliah untuk pertama kalinya. Aku nggak bolos dan aku juga nggak takut. Aku juga nggak kenal siapapun di sini. Tapi aku akan tetap senyum. Seperti yang dulu kamu minta. Aku beneran nggak tahu kamu baca surat-surat ini atau enggak. Selamat pagi. Tapi aku nggak akan berhenti ngirimin kamu. Ada yang tahu dari kalian? Apa Oh itu iya, fashion? hari ini aku dapet teman baru. Terus dia juga minta aku bikinin dia baju setelah dia lihat baju bikinan aku. Mika, kamu tahu nggak? Aku sekarang gabung jadi volunteer soal AIDS. Ya biar lebih banyak aja orang yang tahu tentang penyakit kamu. Biar nggak ada lagi tuh orang-orang kayak Fiona atau dokter gigi yang dulu. Mika, aku janji aku gak akan pernah berhenti berdoa buat kamu. Baca ya. Makasih. Nih, dibaca. Oke.
Mika? Oh, iya. Iya, Tante. Iya. Iya. Mika. Ada Indi nih. Daya imajinasi itu, kalau menurut aku hadiah yang paling keren dari Tuhan buat manusia. Gitu ya? Kamu tutup mata kamu, terus kamu mulai ngebayangin. Sekarang aku lagi ngebayangin kamu lagi lari. Aku ngebayanginnya aku larinya digendong sama kamu. Enggak. Kamu larinya sendiri. Kita lari sebelahan. Terus kita gandengan. Kita lari di padang rumput yang luas banget. Sekarang aku bisa cium kamu di bibir. I love you so much, sugar. Always. Mika. Mika, sayang. Mana sayang? Mika! Mika itu malaikat aku. Tapi dia pelupa. Mika lupa pakai sayap malaikatnya. Sekarang Mika lagi ambil sayapnya di surga. Dear Mika di surga. Beresaku akhirnya dilepas. Aku bahagia banget. Seharusnya hari ini tuh jadi hari yang paling sempurna kalau kamu ada.
Iya. Udah beneran. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Kadang hidup memang aneh. Seseorang yang meninggal ternyata malah bisa membuat orang yang ditinggalkannya jadi lebih hidup. Tulisan-tulisan ini tentang masa paling indah, tentang masa paling sakit, tentang masa paling bahagia. Tulisan ini tentang hidup aku waktu aku sama Mika. Dor. Kalau kita masih bersama, dunia pun terasa indah. Waktu kita habiskan berdua, tawa